Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, anggota kelompok 1, Diah Putri, 2, Karina Nanda Putri, 3, Yayu Yuningsih, 4, Maharani Nini, 5, Aura Anissa Sofiana, dan yang ke-6, Ari Trias. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang implementasi sistem yang terdiri dari konsep dasar, implementasi sistem file, alokasi file, implementasi direktori, kinerja sistem manajemen file, sistem akses file. Waktu dan tempat kami persilahkan jam presentasi. Konsep dasar implementasi file. Yang pertama ada struktur sistem file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Sistem file adalah metode penyimpanan file untuk mempermudah proses pencarian dan pengaksesan pada data. Yang kedua ada implementasi direktori. Implementasi direktori menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Metode paling sederhana dalam mengimplementasikan sebuah direktori adalah dengan menggunakan linear list dari nama berkas dengan penunjuk ke blok data. Yang ketiga ada perbaikan. Pemeliharaan harus dijalankan untuk memastikan kegagalan sistem tidak akan terjadi saat kehilangan data atau saat data tidak konsisten. Yang terakhir ada Network System File atau NFS. NFS adalah implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. Workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dengan file sistem yang independen, memungkinkan sharing di antara sistem file secara transparan. Metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi antara lain alokasi berurutan, alokasi berhubungan, dan alokasi berindeks. Alokasi berurutan. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. Permasalahan dynamic storage allocation. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Ini adalah gambar alokasi berurutan. Alokasi berhubungan. Pada alokasi berhubungan ini, setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini tidak menggunakan random access. Blok yang diakses adalah blok ke-key pada rantai link dari blok pada file. Perpindahan ke blok sama dengan R+1. Lalu, bentuk file allocation tabel dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar file alokasi tabel. Kemudian ada alokasi berindeks. Pada alokasi berindeks, terdapat satu blok yang berisi pointer blok-blok file. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Pada alokasi berindeks, memerlukan tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Akses dilakukan secara random, merupakan akses dinamis tanpa fragmentasi internal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebih. Akan menjelaskan tentang implementasi direktori. Implementasi direktori adalah pemilihan dalam algoritma mengenai alokasi direktori. Dalam manajemen direktori mempunyai efek yang besar dalam efisiensi, efek dalam hal performa dalam sistem berkas itu sendiri. Implementasi direktori. Implementasi direktori ada 3 metode, yaitu 1 dengan linear list dengan hasil tabel,
dan linear list. Metode paling sederhana mengimplementasikan sebuah berkas yaitu dengan langsung menuju ke blok data pencarian searah untuk mencari direktori di dalamnya. Linear list adalah untuk membuat berkas baru, kita harus mencari di dalam direktori untuk meyakinkan bahwa tidak ada berkas yang benar-benar sama. Untuk menghapus berkas, kita mencari berkas-berkas dalam direktori itu. Hash table. Dalam metode linear list menyimpan direktori, tetapi struktur data hasil juga digunakan. Hash table kesulitan untuk dalam hash table. Ukuran tabel dari hash tabel ketergantungan dari fungsi hasil dengan ukuran hasil tabel. Sebagai contoh, misal kita membuat linear probing hasil tabel yang dapat menampilkan 64 data. Fungsi hasil mengubah berkas menjadi nilai dari 0 sampai 63. Hash tabel. Jika mempunyai berkas ke-65, maka ukuran tabel harus diperbesar sampai bisa 128 dan kita membuat suatu fungsi hash baru mematahkan nama berkas dari jangkauan 0 sampai dengan 127. Jika harus mengatur data direktori yang ada agar memenuhi fungsi hash yang baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sistem manajemen file. Sasaran utama peningkatan kerja sistem manajemen file adalah mereduksi jumlah akses ke disk. Cara-cara yang dapat digunakan adalah buffer cache dan penempatan data. Buffer cache kegunaannya adalah untuk mengakses data dari atau ke disk lebih lamban 100.000 kali dibanding dari atau ke memori utama. Karena itu harus diusahakan mereduksi jumlah pengaksesan ke disk. Teknik untuk mereduksi adalah block cache atau buffer cache atau cache. Cara kerja cache yaitu memeriksa permintaan baca untuk menentukan apakah blok yang diperlukan telah berada di cache. Jika sudah ada, permintaan baca dipenuhi dari cache tanpa pengaksesan disk. Jika tidak ada, dilakukan pembacaan dari disk sebanyak satu blok dan kopikan lebih dulu ke cache. Setelah itu, kopikan ke proses yang meminta. Permintaan berikutnya untuk blok yang sama dapat dipenuhi dari cache tanpa perlu pengaksesan disk. Jika cache penuh, suatu blok di cache dipindahkan, dan jika blok tersebut telah dimodifikasi, maka harus dituliskan ke disk. Penempatan data diusahakan untuk memperkecil jumlah seek time dan rotasi. Interleave digunakan untuk memperkecil rotasi. Pada sistem dengan inode, terdapat bottleneck yang disebabkan karena dua pengaksesan, yaitu pengaksesan inode dan pengaksesan blok-blok data. Gagasan pertama, biasanya inode ditempatkan di awal disk. Jarak rata-rata antara inode dan blok-blok data adalah setengah dari jumlah silinder, memerlukan seek time yang lama. Gagasan kedua, dengan penempatan inode di tengah-tengah disk, maka seek time akan berkurang setengahnya. Gagasan ketiga, membagi disk menjadi kelompok-kelompok silinder yang memiliki inode, blok-blok, dan senare blok yang terkelompok sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sistem akses file, record dan blocking. Pada sistem akses, maka record adalah unit terkecil penyimpanan data di level logik atau file. Panjang record dapat tetap atau bervariasi. Tiga metode untuk penandaan awal dan akhir record berukuran variasi, yaitu A. End of record mark, B. Indikator panjang, dan C. Tabel posisi record. Record harus ditempatkan di blok.
Satu blok dapat terdiri satu record atau lebih. Penempatan record-record ke blok disebut blocking. Blocking factor atau BFR adalah parameter yang menunjukkan jumlah record yang diharapkan atau maksimum ditampung di satu blok. Penempatan record-record pada blok. Kombinasi penempatan record-record pada blok dapat berupa A. Basic blocking. Record berukuran tetap. Blok berisi jumlah record yang tetap. Record hanya menempati di satu blok, tidak boleh dipecah di beberapa blok. Record tidak boleh melebihi ukuran blok. Keunggulan, memudahkan implementasi. Kelemahan, memboroskan ruang penyimpanan karena fragmentasi internal. B. Variable length spaned blocking. Record dapat berukuran variasi ditempatkan memenuhi blok dan dapat dipecah untuk menempati blok-blok berbeda. Satu record dapat ditempatkan di lebih dari satu blok. Hubungan record yang terpecah pada blok-blok berbeda diwujudkan dengan pointer blok menunjuk alamat blok-blok berikut tempat bagian record itu. Keuntungan, fleksibel bagi pemakai. Ukuran record tidak dibatasi ukuran blok. Mengurangi kesiaan ruang penyimpanan karena fragmentasi internal sungguh berkurang. Kelemahan, sulit diimplementasikan, mahal dalam pencariannya, dan sulit dalam pembaruan atau update. C. Variable length unspanned blocking. Record-record walaupun bervariabel panjangnya harus secara utuh ditempatkan pada satu blok, tidak boleh dipecah ke blok-blok lain. Kelemahan, terjadi pemborosan tempat karena record akan ditempatkan terlalu panjang untuk sisa blok akan ditempatkan di blok berikutnya. Panjang record tidak boleh lebih panjang daripada ukuran blok. Operasi-operasi di sistem akses file. Sistem akses harus mampu menyediakan operasi-operasi berikut terhadap organisasi akses yang dipilih, yaitu A. Pencarian suatu record tertentu, B. Bergerak ke record berikutnya, C. Memperbarui record berupa penghapusan record atau modifikasi suatu record, D. Pembacaan kumpulan record dengan kriteria tertentu, E. Pembacaan seluruh record di file, F. Organisasi. Tiap organisasi akses mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri, sehingga tidak mungkin menerapkan satu organisasi akses untuk seluruh kebutuhan aplikasi sistem. Dan sekian dari kelompok 4. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.